Pemuda keluar untuk berjalan-jalan tetapi menemukan ada ikan ganas yang tersembunyi di danau. Prestasi gemilangnya tercatat jelas di batu nisan. Sebelumnya, ada orang yang telah memancing 100.000 kali tanpa berhasil. Ini membuat pemuda sedikit tidak percaya bahwa ada ikan yang begitu sulit untuk dipancing. Jadi dia dengan tegas melemparkan beban dan mencoba. Kemudian dia mengeluarkan tali rami dan mengikatnya pada tusuk bambu. Sebelum menggunakan bambu yang sudah lama terabaikan, dia terlebih dahulu menggunakan gelombang udara yang kuat untuk membuat ikan emas itu pusing selama 3 detik. Akhirnya, dengan cepat melempar kail, dia berhasil menangkapnya. Dia bahkan berpikir ikan emas ini bisa membuat saya sedikit tertarik. Tidak disangka ternyata tidak lebih dari itu. Ternyata pemuda itu adalah dewa memancing yang baru saja turun gunung. Tujuan perjalanannya bukan untuk memamerkan keterampilan, tetapi untuk memenuhi perintah gurunya turun gunung untuk menikah dengan keluarga Lin. Awalnya kakek mengakui lamaran ini. Namun Putri Lin menolak dengan tegas, meminta dia untuk pergi kembali dari mana dia datang. Dia tidak akan menikah dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Sementara pemuda itu juga orang yang pemalu. Karena kata-kata sudah sampai di titik ini, dia pun pergi dengan cepat. Namun, tidak tahu bahwa keluarga Lin memiliki kesulitan yang dirahasiakan. Saat mereka merasa sangat bersalah, mereka menemukan ikan emas yang ditinggalkan oleh nenek moyang di tanah. Awalnya mereka mengira siapa yang berani mengambilnya. Namun kakek Lin menemukan bahwa itu ditangkap oleh seseorang. Dan batu nisan itu adalah bukti terbaik. Apakah dia menangkapnya dengan ini? Ini bahkan tidak ada yang patah. Semua orang tahu bahwa ikan emas ini sangat sulit untuk ditangkap. Saat mereka mempertanyakan siapa yang memiliki kemampuan sebesar itu, bersiap untuk memanggil seseorang untuk mencarinya kembali. Namun, siapa sangka pemuda itu kembali lagi, sambil mengambil barang. Sekalian beritahu, mereka hanya memiliki 1 ikan emas saja. Tidak perlu terlalu heboh seperti ini. Saat itu, wakil kedua mencurigai dia sedang berbohong. Harus diketahui bahwa nenek moyang kita 300 tahun yang lalu demi memancing ikan emas ini hampir kehilangan nyawa. Seseorang yang tidak berbakat tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Ikan emas sulit dipancing, karena ia sangat cepat. Hanya perlu menggunakan gelombang udara yang kuat, untuk membuatnya pusing selama 3 detik, kemudian cepat-cepat melempar kail. Untuk menangkapnya, itu bukan hal yang sulit. Setelah kata-kata ini diucapkan, kakek Lin langsung tersadar. Dia menyadari bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Maka dia secara khusus meminta maaf atas kejadian tadi. Karena keluarga Lin sedang menghadapi masalah besar dan sulit untuk menjaga diri. Jadi tidak ada waktu untuk memikirkan keselamatannya. Di sampingnya, Putri Lin juga sangat khawatir. Meminta pemuda segera pergi. Jika tidak nanti akan terlambat. Tak disangka pemuda jahat keluarga Chen yang terkenal buruk sudah menghadang di depan pintu. Keluarga mereka menguasai baik dunia hitam maupun putih di daerah ini. Siapapun yang melihat harus menundukkan kepala. Putri Lin demi melindungi keamanan pemuda, bahkan sengaja menyuruhnya bersembunyi di belakang dan melarikan diri jika ada kesempatan. Karena tujuan keluarga Chen adalah dirinya. Kamu adalah Lin Xiaoya, kan? Seperti yang diceritakan orang luar. Kamu cantik. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Pemuda jahat keluarga Chen ini memiliki kekuatan besar di tempat ini. Sementara itu, metode memancingnya yang unik juga jarang ditemui dalam 100 tahun. Orang-orang dari keluarga Lin sama sekali bukan tandingannya. Mereka semua segera dipukul hingga terluka parah. Namun, pemuda tidak suka dengan orang seperti ini. Segera ia menginjak tanah dengan diam-diam. Seketika, tekanan udara yang kuat memperingatkan lawan untuk tidak bertindak sembarangan. Pemuda jahat itu menyadari ada orang hebat dan juga merendahkan diri. Maka ia meminta ayahnya untuk mengadakan pertandingan yang adil dengan mereka. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa ikan banteng seberat ribuan pon. Bukankah ini ikan yang pernah saya tangkap dengan santai sebelumnya? Pertandingan hari ini sangat sederhana. Masing-masing keluarga mengirim 1 orang. Siapa yang bisa menangkap ikan besar ini dari permukaan air, maka keluarga itu dianggap menang. Hal ini sangat sulit bagi orang biasa. Beberapa tahun yang lalu, berkumpul lebih dari 10 guru pun tidak berhasil menangkapnya. Namun, pemuda jahat keluarga Chen sangat percaya diri untuk menantang. Segera setelah itu, wakil kedua keluarga Lin juga melompat ke atas. Dia awalnya ingin menunjukkan keunggulan kekuatannya terlebih dahulu. Semua orang berpikir dia akan berhasil. Hanya pemuda itu yang mengungkapkan bahwa tidak mungkin menangkapnya hanya dengan kekuatan. Harus mengalihkan ikan terlebih dahulu. Lalu pindahkan pancing ke kiri 3 inci. Namun, tidak ada yang mendengarkan sarannya. Dengan cepat, wakil kedua itu kehabisan tenaga. Pancingnya langsung putus menjadi 2 bagian. Sementara itu, pemuda jahat keluarga Chen tidak mengalami kesulitan. Dengan sedikit tenaga,
ikan banteng itu terangkat. Metode yang digunakan sama persis seperti yang dikatakan pemuda itu. Keluarga Lin sudah pasti kalah. Mereka hanya bisa melihat Putri Lin akan dibawa pergi dengan paksa. Dan keluarga Lin tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung berdiri dan memberitahu pemuda jahat keluarga Chen ini. Karena dia bisa menangkap ikan banteng itu, maka dia juga bisa melakukannya dengan mudah. Kemudian dia mengeluarkan pancing yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Awalnya semua orang terkejut melihat dia membawa sebuah pancing yang terbuat dari bambu dan mereka semua tertawa terbahak-bahak, memintanya untuk tidak di sini. Malu dan bisa berakibat fatal. Namun mereka tidak tahu bahwa tindakan pemuda itu selanjutnya akan membuat mereka tahu apa itu sebenarnya seorang ahli. Ikan sudah menggigit kail. Iya, sudah ada suara. Ikan sudah menggigit kail. Iya, ada suara gerakan. Bagus. Benar-benar berhasil menangkapnya. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan benar-benar hanya menggunakan satu joran. Sudah berhasil menangkap ikan banteng. Dan hanya membutuhkan waktu kurang dari beberapa detik. Hal yang paling penting adalah, dia juga menggunakan satu tangan. Dan memancing ikan dengan satu tangan. Barang sebesar ini. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki kemampuan seperti ini? Ini tidak mungkin. Sangat sederhana. Saya sudah bilang, hanya seekor ikan banteng saja. Tidak ada yang perlu dibahas. Bukankah kalian tadi bilang, selama kita bisa menangkap barang besar ini, menangkapnya, kita sudah menang. Sekarang, serahkan harta keluarga Chen. Kamu. Tunggu. Siapa bilang kita kalah? Saya tidak kalah. Kalianlah yang kalah. Chen Wudi, apakah kamu ingin berbuat curang? Kekalahan adalah kekalahan. Keluarga Chen Anda, apa kalian tidak peduli dengan muka kalian? Oh, keluarga Chen Anda, benar-benar sekelompok penipu. Hari ini saya merasa tercerahkan. Chen Tianba, aturan memancing. Berbuat curang di depan umum. Jika sampai terdengar, tidak takut. Semua pemancing akan menertawakan. Orang tua, jangan banyak bicara. Saya tidak terima. Anak ini, dia curang. Chen Wudi, rela kalah dalam pertaruhan. Jangan menuduh sembarangan di sini. Apa yang membuatmu berkata demikian? Keluarga Lin kami curang? Saya masih bilang, keluarga Chen kalian berbuat curang. Benar. Iya. Bagaimana kamu menjelaskan? Iya. Katakanlah. Saya punya bukti. Wudi, apakah kamu benar-benar punya bukti? Bisa membuktikan bahwa mereka curang? Betul. Anak ini hanya butuh kurang dari 10 detik untuk menangkap ikan banteng ini. Sudah berhasil ditangkap. Ini bukan bukti. Lalu apa? Ya, ikan banteng ini sangat kuat. Banyak orang yang kehilangan nyawa untuk menangkapnya. Bahkan sampai kehilangan nyawa. Dan dia hanya butuh kurang dari 10 detik. Sudah berhasil menangkap. Betul. Hanya menggunakan satu joran biasa. Ini bahkan tidak ada yang patah. Dan masih memancing ikan dengan satu tangan. Ini bukan curang apa? Baiklah, kakek. Keluarga Lin Anda setidaknya. Keluarga pemancing yang sudah berusia 100 tahun. Kamu benar-benar mencari orang untuk berbuat curang. Sesuai aturan, kalian semua harus dipatahkan tangan dan kaki. Apa yang ingin Anda lakukan? Nah, kamu benar-benar berbuat curang. Bufan, cepat katakan. Kamu tidak berbuat curang, kan? Karena kamu bilang aku berbuat curang. Maka begini, kita bertanding lagi. Jika kamu menang, aku akan mengakui bahwa aku berbuat curang. Baiklah. Bertanding tentang apa? Sangat mudah. Asalkan kamu bisa menangkap ikan-ikan itu. Zheng Bufan, apa kamu salah paham? Yang kamu maksud adalah ikan paus, kan? Meskipun kamu menang, ikan paus, kan? Betul. Itu adalah ikan mas. Ini. Hahaha. Kamu benar-benar tidak salah. Asalkan aku bisa menangkap ikan mas kecil itu. Menangkapnya. Meskipun aku menang. Tentu saja. Tentu.
Tidak masalah. Lin, hahaha. Bukan. Apakah otakmu terjepit pintu? Kan? Aku bahkan bisa menangkap ikan banteng. Bisa ditangkap. Sekali lempar joran. Ikan mas kecil itu langsung bisa aku tangkap. Nah, apakah otakmu bermasalah? Hanya beberapa ikan mas itu berani membawanya. Untuk dibandingkan dengan Tuan Chen Wu di kami. Lin Xiaotian. Dia benar-benar. Apakah dia benar-benar orang keluarga Lin? Yang tidak tahu. Masih mengira dia adalah orang keluarga Chen. Mata-mata yang dikirim ke sana. Hahaha. Hei anak kecil. Apakah kamu salah? Hanya beberapa ikan mas. Kamu benar-benar menganggap Chen Wudi sebagai pemalas atau pecundang. Bufan. Kamu. Apa yang kamu lakukan ini merugikan keluarga Lin. Saya percaya pada Bufan. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Ayah. Biarkan Bufan pergi saja. Dia bisa dengan mudah menangkap ikan banteng. Pasti dia punya caranya sendiri. Jika tidak, tidak akan semudah ini. Saya percaya pada Bufan. Silakan lakukan saja. Kakak. Apakah sekarang? Apakah ada cara yang lebih baik? Di antara kamu dan aku. Siapa lagi yang merupakan lawan Chen Wudi? Apakah itu kamu yang kedua? Atau kamu yang ketiga? Bufan. Semangat. Ayo mulai. Nah, kamu terlalu meremehkan saya. Saya bahkan bisa menangkap ikan banteng dengan mudah. Apalagi, hanya beberapa ekor ikan kecil ini. Keluarga Lin mendapatkan orang bodoh seperti ini. Menurut saya, sepertinya sudah tamat. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Lin, biarkan anak ini datang ke keluarga Chen. Menjadi anjing juga tidak buruk. Bagaimanapun juga, keluarga Lin akan hancur. Anak ini pasti memiliki andil besar. Hahaha. Lin Xiaotian. Hari kiamat keluarga Lin sudah tiba. Hahaha. Ini adalah Jenderal Wudi. Joran bermotif phoenix merah yang dibuat dengan biaya tinggi. Sangat keras dan juga sangat fleksibel. Dapat menangkap ratusan kilogram. Lihat, Jenderal Wudi. Apa yang dipegangnya di tangannya? Ini adalah umpan gigit naga. Konon, selama menggunakan umpan ini, bahkan seekor naga pun akan menggigit. Joran bermotif phoenix merah. Umpan gigit naga. Sepertinya, Jenderal Wudi tidak berniat memberi keluarga Lin sedikit kesempatan. Anak ini, hari ini, kamu pasti kalah tanpa ragu. Kali ini, saya ingin kamu tiga. Seekor ikan telah memakan umpannya. Ikan sudah menggigit kail lagi. Ini dia satu lagi. Tidak heran itu adalah umpan gigit naga. Ternyata gigitan bertubi-tubi. Lin Xiaotian, kamu melihatnya. Gigitan bertubi-tubi. Wudi hanya perlu mengangkat joran dengan lembut. Keluarga Lin kalian benar-benar kalah. Hahaha. Tuan Muda Wudi. Jangan beri mereka kesempatan lagi. Benar, Tuan Muda Wudi. Nah, selanjutnya hanya saya. Mengangkat joran dengan lembut. Kamu akan kalah. Saat itu, saya akan menikmati dengan baik. Wanita kamu. Selesai. Keluarga Lin kami. Benar-benar selesai. Kakak, kamu seharusnya tidak percaya pada anak ini. Saya percaya pada Bufan. Dia tidak akan menipu kita. Xiaoya, sampai saat ini, kamu masih berani memihak anak ini. Dia telah mempengaruhi kamu. Apa sih ramuan penghipnotis itu? Iya, Xiaoya, keluarga Lin kami sudah hancur di tangannya. Tenang saja, dia tidak bisa menangkap ikan. Orang ini pasti bukan seorang bodoh, kan? Ternyata dia bilang, Tuan Muda Wudi kita tidak bisa menangkap ikan. Hahaha. Bahkan jika itu orang biasa, menangkap 2 ikan mas, itu juga sangat mudah. Apalagi Tuan Muda Wudi kita. Bufan, kamu pasti punya cara, kan? Ayo, nak, jika kamu bilang aku tidak bisa menangkap ikan, baiklah, hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa itu menjatuhkan diri sendiri, menjatuhkan kaki sendiri. Ada apa? Kekuatan tersembunyi keluar. Apa yang telah terjadi? Ini, ternyata tidak bisa naik, tidak bisa bangkit. Tuan Muda Wudi sedang melakukan apa? Kenapa belum menangkap ikan? Apa mungkin Tuan Muda Wudi ingin bermain-main dengan orang-orang keluarga Lin? Wudi masih terdiam melakukan apa? Hanya beberapa ikan mas kecil. Segera tangkap ikan itu. Aku tidak percaya. Masih ada aku, yang tak terkalahkan.
Ikan yang tidak bisa ditangkap. Aku. Ini bagaimana? Bukankah hanya beberapa ikan mas kecil? Perlu menggunakan tenaga sebesar ini? Apa mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga? Aku sudah bilang. Dia tidak bisa menangkap ikan. Bufan. Aku tahu kamu tidak berbohong kepada kami. Tidak hanya bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyi, tapi juga bisa mengendalikannya dengan baik. Sungguh. Semakin membuatku tidak mengerti. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Di dunia ini, masih ada ikan yang tidak bisa saya tangkap. Berikan aku. Ah. Ah. Woody. Hanya beberapa ikan mas. Tuan Woody ternyata memecahkan joran. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya? Bahkan hanya beberapa ikan mas. Tidak bisa saya tangkap. Ini tidak nyata. Bufan. Kamu benar-benar hebat. Tidak apa-apa. Woody. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Kemampuannya. Takutnya tidak banyak orang yang bisa menyamai paman kedua dan paman ketiga. Saya bilang Bufan bisa, kan? Sekarang kamu. Apalagi yang bisa dikatakan? Ya. Kita salah menilai. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Woody? Saya tidak terima. Orang baik pasti kamu curang. Jika tidak, ikan mas yang sedikit ini, bagaimana mungkin saya tidak bisa menangkapnya? Lin Xiaotian, tidakkah kamu seharusnya memberi saya penjelasan? Penjelasan omong kosong. Kalian terus-menerus bilang, yang lain adalah orang baik, tidak punya kemampuan. Hasilnya bahkan beberapa ikan mas tidak bisa ditangkap. Saya lihat kalian lebih sampah daripada sampah. Begitulah. Kalian. Bahkan seekor ikan mas pun tidak bisa kalian tangkap. Masih layak disebut pemancing? Woody. Kalian mencari masalah? Ayo. Siapa takut? Karena kalian ingin bertarung. Kalau begitu, saya akan memenuhi keinginan kalian. Barang yang memalukan. Masih belum pergi? Wajah tuaku. Sudah kalian buat malu. Dia. Yuan.